Ya, saya tulis ini ya. Nah, ketika kalian tulis di halaman 2, di halaman 1 kalian mau nambah ini, kalau kalian ngenter ya. Ngenter gini, ini pasti yang bawah itu ngikut pindah. Ya kan ya? Halo sahabat literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beot. Hari ini Bocah Beot akan menyajikan materi yang sangat menarik untuk sahabat sekalian. Mau tahu materi apa yang saya sajikan di kesempatan kali ini? Penasaran? Penasaran? Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mulai dengan pembahasan materi, yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar menjadi orang pertama yang mendapatkan materi yang menarik ini. Dan juga sahabat semua tidak akan ketinggalan materi-materi menarik lainnya. Oke? Halo teman-teman, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Ini mau ganti laptop soalnya nggak bisa buat kamera yang laptop ini. Oh enggak. Skripsinya gimana? Judul-judulnya sudah oke ya? Pak, kalau belakangnya diganti gitu. Baik. Nanti saya akan membahas satu persatu ya. Oke, siapa? 3, 1, 2, 3, 4, 5 orang ya kita ya. Iya, Pak. 5, Pak. Sebenarnya kita sih, Pak, cuma ada yang udah stem 2, jadi diikutkan sekalian, Pak. Ya. Jadi kita 3 orang aja ya, 3 orang ditambah dengan Salman sama Musplik ya. Iya, Pak. Iya. Nggak apa-apa lah, gabung nggak apa-apa. Kita sambil menunggu siapa ini, si Yolan ya. Yolanda belum masuk. Oh ini namanya 9D ya. 9D sofa. Monggo di rename aja. Di rename aja. Iya, benar. Namanya ganti-ganti, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Yang terpenting nama bagus gitu. Musfik lagi sibuk nih kayaknya nih. Mas Musfik, how are you? Oke, hadir Pak. Lagi makan ya? Rame di sini Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Oke teman-teman, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir untuk pertemuan yang pertama yang berkaitan dengan apa yuk? Yang berkaitan dengan proposal skripsi ya. Dan berkaitan dengan proposal skripsi. Ini adalah pertemuan pertama kita ya, pertemuan pertama kita. Hari ini saya tidak masuk ke terlalu untuk isi dan lain-lain. Saya ingin menyampaikan ada beberapa hal ya, beberapa hal terkait dengan persiapan teman-teman dalam hal untuk penyusunan proposal. Ya, ada beberapa nanti tugas-tugas yang perlu teman-teman selesaikan ya. Waduh, ini bimbingan tugas kan gitu. Ini bimbingan kok tugas gitu ya. Oke ya. Saya sebelum menyampaikan beberapa hal tersebut ya. Yang pertama, saya sudah mendapatkan surat cinta dari fakultas terkait dengan ya, dari fakultas terkait dengan judul-judul ya, terkait dengan judul-judul teman-teman ya.
Saya fokus ke yang 3 orang dulu ya. Mohon maaf Mas Salman sama Mas Musfik ya. Nanti baru kalian berdua. Saya mau fokus ke yang 3 anak ini dulu ya. Dari tiga judul yang di ACC kan 1. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan judul yang di ACC tersebut? Apakah sesuai dengan harapan atau tidak sesuai? Alhamdulillah sesuai, Pak. Soalnya yang kan ini yang nomor 1, yang nomor 2 itu sedikit agak ngawur. Oke. Kalau Mbak siapa nih? Mbak Nurul? Alhamdulillah sesuai sih, Pak. Sesuai dengan ekspektasi. Mbak Yolan gimana? Kalau saya mungkin belum, Pak. Karena saya awal waktu itu kan lagi banyak banget, jadi mau mulai dari awal lagi lah, Pak. Mohon bantuannya. Siap. Yang dari 3 orang ini ya, 3 orang. Doanya apa ini kok bisa ketemu saya ini? Ya waktu Bapak seminar kemarin itu seminar kayak diskusi bareng itu udah doa muka Bapak terus muka Bapak terus. Sama ya. Sama-sama. Akhirnya doanya terkabulkan. Doanya terkabulkan. Kalau yang 2 orang nih doanya apa ini? Mas Salman sama Mas Musfik. Doanya apa ini? Mas Salman dulu. Ya, awalnya ngisi Pak, ngisi ke jasa bimbingnya siapa. Nyantol 1. Jenengan. Nyantol 1 ya. Mas Musfik, doanya apa ini? Oke, Sama Pak. Doanya apa nih kok bisa ketemu dengan saya? Doanya cuman pengen ketemu sama pemimpin yang baik. Baik. Saya bukan yang baik. Saya bukan yang baik. Yang terbaik menurut musik, Pak. Yang terbaik menurut musik, Pak. Baik, terima kasih. Oke ya. Baik, terima kasih teman-teman. Yang pertama saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempercayai saya dan doanya terkabulkan ya. Semoga nanti selama kita proses bimbingan sampai dengan sidang ya, sampai dengan ujian proposal semuanya berjalan lancar, dan saya berharap tidak ada yang disembunyikan ya, tidak ada yang disembunyikan. Yang pertama, yang kedua ya, tidak ada yang ada rasa sungkan, rasa malu atau rasa minder ya. Jadi grup yang sudah kalian bentuk, manfaatkan grup itu dengan baik-baik untuk berdiskusi, dan nanti tetap saya akan memberikan bimbingan secara online seperti ini, dan nanti saat bimbingan online nanti koreksi-koreksi akan saya bahas di online seperti ini ya. Jadi juga teman-teman nanti kalau pas saya lagi minta untuk live, mohon siapkan laptop karena nanti kalian yang akan mempresentasikan ya, yang akan share screen nanti terkait dengan proposal teman-teman. Biar nanti saya koreksi langsung ya, biar lebih cepat ya. Biar nanti koreksinya lebih cepat, mana-mana yang perlu harus dikoreksi. Oke. Baik. Saya yang ke pertama dulu ya. Saya masuk ke judul ya. Saya masuk ke judul sebelum nanti saya kasih tips-tips ya. Saya masuk ke judul. Judul yang pertama, penerapan lapor keuangan PSK nomor 45. Oke. Ini studi kasus UPS Basnas Petro Gresik. Baik ya. Ini judulnya menarik. Judul ini belum pernah diangkat ya. Baru tahun kemarin, tahun kemarin nggak jadi ya. Tahun kemarin nggak jadi. Nah, baru tahun ini yang bisa mengangkat judul terkait dengan PSK 45. Ini tantangan terberat ini. Ya. Tantangan terberat ini. Oke. Dari judul ya, saya langsung masalah koreksi judul ya. Dari judul untuk penerapan PSK 45 ini tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, tinggal mungkin ada penambahan-penambahan sedikit ya terkait dengan studi kasus ya. Nah, ini ya, Pak. Arahnya ke kualitatif ya. Oh, oke. Pak, Karena tapi kalau misal yang yang studi UPZ Petro Gresik, kalau misal ganti di studinya itu nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Oke.
Oke, oke. Enggak apa-apa. UPS, UPJ Basnas itu unit ya? Anak itu? Iya sih Pak, kayak ya yang bagian kayak zakat apa yang bagi-bagi gitu loh Pak. Oh, yang zakat ya? Ya. Oke. Tidak masalah. Baik, untuk judulnya menarik ya. Menarik, semoga nanti benar-benar ini dianalisa dengan baik sehingga hasilnya baik. Karena ini kalau penerapan itu hanya cuman membandingkan yang asli dan pelaksanaan. Ya. Karena penerapan berarti ini kan kualitatif, maka nanti PSAK-nya itu berbunyinya apa, ya. Lalu penerapannya seperti apa. Ya, itu mudah kok, ya, mudah. Tinggal penambahan referensi, buku-buku sektor publik, ya. Jangan buku akuntansi pemerintahan, ya. Kalau buku akuntansi pemerintahan itu tidak terlalu fokus untuk membicarakan PSK 45. Tapi lebih fokus ke buku buku sektor publik. Sama juga SAP, ya. SAP. Sama SAP juga ya. Oke. Iya, Pak. Nanti buku itu ada bukunya Bastian, ada bukunya Mardi Asmo, Indra Bastian. Bukunya Indra Bastian, bukunya Mardi Asmo, bukunya Dedi Norbedian, atau siapa itu? Pokoknya bukunya Dedi. Oh, oke. Oke. Terus Ini terbaru, Pak. itu buku baru semua itu, ya. Cuman yang punyanya, kalau Indra Bastian itu terbitan 2012. Mardi Asmo itu terbitan di atas 2010 lah. Habis itu punyanya Pak Dedi itu juga terbitan terbaru. Itu bukunya bagus-bagus itu, ya. Oke. Ya. Sekarang sebelum saya buka pertanyaan ya, saya ke Mbak Yolan, pengaruh kinerja lingkungan. Pengaruh kinerja lingkungan terhadap finansial perusahaan dengan ini. Iya, Pak. Ini menggunakan moderator ya. Ada variabel moderatnya di sini. Ada variabel moderat. Jadi saya tuh masih bingung banget gitu kemarin itu, Masih Pak. bingung. Tapi secara gini, Iya. secara teori, saya mau ke teori. Secara teori terkait dengan CSR, kuasai nggak? CSR insya Allah, Pak. Oke, karena nanti biar saya lebih arah untuk penggalnya di mana gitu loh. Oke, Oh, iya. karena ini kan dia gini, pengaruh lingkungan, kinerja lingkungan terhadap finansial. Dengan apa? Dengan corporate social responsibility. Berarti kan ada yang mau mediasi ya, ada variabel mediasi. Yang artinya di sini adalah variabel intervening gitu kan. Jadi nanti ini ya, ini nanti bukan regresi yang ini nanti. Iya. Ya. Kalau seperti ini, kalau tetap seperti ini bukan regresi. Nanti uji jalur. Ya, part analisis. Nanti alat ujinya nanti part analisis. Jadi analisis satu arah dan analisis yang langsung ke X dan X ke Y. Habis itu nanti analisis Y ke Z. Habis itu juga nanti analisis analisis langsung dari X ke Z. Nanti variabel dependent ya. X-nya di sini nanti tiga variabel ya. Ada variabel X yaitu kinerja lingkungan. Y-nya itu kan finansial ya. Habis itu nanti Z-nya, Z ini sebagai modelasi ya, sebagai mediasi atau intervening. Itu nanti yang CSR-nya itu.
Jadi ada variabel X, variabel Y, sama variabel Z. Z ini adalah model mediasi. Dan ini ujinya, analisanya menggunakan analisa jalur atau analisis path analisis, ya, analisis jalur. Baru kali ini, selama saya di sana, baru kali ini mahasiswa akuntansi yang ngambil judul seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu sanggup? Sanggup, Pak. Kalau aku sih pengennya kerja keras. Kalau apa? Kalau biasanya gini, kalau kita mau memperoleh hasil yang baik, itu pastinya kan kita harus kerja keras. Iya, Ya, itu harus kerja keras. Nah, cuman masalahnya gini. Ini saya kalau ke bidang ya, saya ke bidang keahlian dulu ya. Kalau ke bidang, ini tidak masuk di akuntansi. Karena customer corporate responsibility. Ini masuknya ke manajemen. Apalagi depannya kan apa? Kinerja lingkungan kan? Kinerja lingkungan. Iya. Nah, yang masuknya cuma Y-nya aja. Finansial. Itu. Gimana, Pak ya? Ini ya. Saya orangnya gini. Bener sih ya, kita mau pingin hasilnya bagus ya, kita pingin hasilnya bagus dengan kerja keras. Cuman kembali lagi ya, jangan sampai nanti karena ekspektasi kita terlalu tinggi akhirnya putus tengah jalan, itu juga bahaya. Iya, Pak. Tapi paling tidak itu didukung ya, mulai dari penguasaan terhadap teorinya. Itu kalau kita tidak menguasai itu yang repot. Kalau untuk masalah analisisnya gampang. Ya, masalah analisisnya gampang, ya, gampang masalah analisis. Kalau sudah masuk bab 4 tuh gampang. Ya. Tinggal terkait dengan masalah ini. Yang pertama ya, relevannya dengan akuntansi ini hanya biasanya kalau CSR itu musuhnya ke kinerja keuangan biasanya. Jadi pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan biasanya seperti itu. Iya. Saya browsing lagi gitu, gimana, Pak? Berarti ini kan nanti saya lihat semua yang berkaitan dengan judul-judul ini. Aku lihat jurnal-jurnalnya semua. Kalau ada yang keuangan gitu, Pak. Oke. Yang penting gini. Kalau saya sih sederhana ya. Kalau saya orangnya sederhana ya. Selama ya, kalau pandangan saya judulnya kan ini tidak 100% ke akuntansi. Ya benar sih, ini akuntansi manajemen ya, apa manajemen keuangan ya. Ini tidak terlalu 100% ke pure akuntansi, tapi lebih ke manajemen ya, lebih ke manajemen. Enggak masalah ya kalau saya. Tapi coba dicarikan rujukannya ya, rujukan yang terbaru terkait dengan judul yang sama. Dan kalaupun ini jalan, nanti saya perbaiki ya, pengaruh kinerja lingkungan. Nah, ini yang sedikit saya janggal. Yang dimaksud dengan kinerja lingkungan kayak gimana ya? Yang kalau menurut saya itu Pak, apa namanya? Kayak yang ditimbulkan oleh lingkungan tadi buat keuntungannya perusahaan. Kalau kemarin saya mikirnya ke situ, Pak. Oke. Ini salah satu produk apa enggak? Enggak kan? Itu salah satu itu sesuatu feedback. Iya, kayak feedback ya. Iya, betul, feedback. Lebih ke feedback kan? Oke, diganti aja. Tapi penjualan juga mungkin pengaruh ya, Pak. Kalau terkait dengan masalah feedback, kalau ke feedback ya, kalau kita bicara masalah feedback ya, ini dari akuntansi dibuang ini, diganti total. Karena kalau kinerja lingkungannya adalah bermasalah dengan feedback, apalagi di belakangnya adalah CSR, iya. Ini larinya ke manajemen, benar-benar pure manajemen udah, ya. Iya, Pak. Oke, finansial. Kalau finansial ini kan umum ya, finansial itu kan umum, keuangan juga dan finance-nya juga kan ya. Mulai dari pembukuan, habis itu masalah pajak,
collection apa segala macam kan ya. Ini kan umum ya. Soalnya Iya, Pak. judulnya finansial. Oke. Mencangkup keseluruhannya. Nah, ini mencakup Aku keseluruhan. mulai mugu. Terlalu untuk terlalu luas. Iya. Terlalu luas. Tapi enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa kalau kuanti itu luas-luas enggak apa-apa. Ya. Kecuali kalau yang kalau kualitatif itu jangan terlalu luas. Ya. Hasil nanti ada, tapi tidak maksimal, ya. Oke, gitu dulu ya. Nanti coba dicarikan referensinya dulu ya. Kalau saya ya, yang saya bisa pakai ya, yang saya bisa pakai CSR tetap ya. CSR-nya tetap ya. Yang kinerja lingkungannya diganti. Kinerjanya lingkungannya diganti. Habis itu yang finansial perusahaannya itu lebih fokus aja. Lebih fokus saja. Fokus ke apa? Apakah kinerja keuangannya atau fokusnya ke apa? Ya, itu lebih difokuskan aja. Jangan sungkan-sungkan. Nanti kalau ada kesulitan, soalnya saya mau bahas secara umum dulu ya. Oke, itu punya Mbak Yolan ya. Ya, Pak. Terima Berarti kasih. yang saya koreksi harus di kinerja lingkungannya diganti, CSR-nya tetap, finansial perusahaannya itu difokuskan aja, lebih spesifik. Oke, dan nanti kalau apa namanya, kalau agak kesulitan ya, agak sulit terkait dengan apa namanya part analisis ya, part analisis nanti dirubah ke regresi aja, ya, nanti rubah ke regresi aja, nanti gampang ya. Tapi kalau misalnya mau beda, soalnya baru kali ini ya, mau beda, saya dukung 100%, dan masalah SPSS-nya nanti gampang, banyak-banyak untuk berdiskusi aja. Oke. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Oke, saya ke judulnya yang ketiga, judulnya Mbak Nurul, siapa panggilannya? Ria. Ya, Pak. Ya, Maya. Hah? Maya. Oh iya, ini yang Mbak Maya. Saya lupa. Yang dulu pernah saya bilang kok jauh banget gitu ya. Kok Maria ke Maya gitu. Ya, betul. Ya. Oke. Judulnya di sini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi finansial distress. Wah, hebat. Nah, saya mau tanya dulu ya. Di sini kan judulnya kan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kuanti apa kuali. Menurut Mbak Maya, kuanti apa kuali? Kalau misalnya kuanti gimana, Mbak? Nah, saya mau tanya dulu gitu loh. Saya mau tanya dulu. Kan kayak sebelum saya koreksi, saya mau tanya dulu. Kemarin kan waktu nulis kan udah tahu ini kan waktu sebelum kalian mengajukan judul kan saya sudah apa namanya berdiskusi terkait dengan tips-tips bagaimana memilih judul kan ya. Kurang lebih ada 6 atau 7 tips yang perlu kalian pahami kemarin ya. Nanti kalau lupa lihat lagi di channel saya di Bocambeot ya. Nah, yang ini ya, yang judulnya Mbak Maya ini ya, ini kan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi finansial distress. Judulnya sangat menarik. Ya, cuman saya kembali lagi ke Mbak Maya. Ya, kalau judulnya seperti ini arahnya kemana? Kuanti atau kuali? Kemarin mikirnya kemana itu? Yang tidak kuanti. Oke, ini kuanti. Cuman kuantinya ya, ini kalau kita mau lebih luas, ini pakai mix method ya. Mix method. Jadi ada kualinya, ada kuantinya. Ya. Tapi saya fokuskan ke kuanti aja. Nanti Kuanti. Nah, alat ukurnya apa? Nah, itu ya alat analisisnya apa? Alat analisisnya apa? Bukan regresi.
Oke. Alat analisisnya itu adalah menggunakan analisis faktor. Ya, beda ya. Ini tahun ini saya bervariasi. Ada yang menggunakan 4 analisis, habis ada analisis faktor. Wais, mantap. Mantap. Saya dukung 100%. Belum ada. Soalnya yang pernah Terima kasih, Pak. Ya, apa namanya? Ada yang pernah menggunakan judul seperti ini, tapi dia menggunakan regresi. Saya nyatakan salah, ya. Tapi itu bukan menggunakan regresi berganda atau regresi. Biasanya mereka menggunakan regresi berganda. Ini bukan regresi berganda, ya. Tapi menggunakan uji faktor. Nanti gini ya, tahu nggak uji faktor itu apa? Nah, uji faktor itu nanti akan menemukan, misalnya ya, ada 10 kriteria ya, ada 10 faktor yang kita ajukan, terus nanti hasilnya itu dianalisa sampai kita menemukan ya nilai yang tertinggi dari 10 ini yang dijadikan faktor utama. Ya. Nanti di latar belakang, oke, nanti sebelum saya sedikit nanti di latar belakangnya beda ya, nanti saya akan jelaskan ini ya. Nah, di analisisnya nanti itu panjang. Karena apa ya? Karena harus membuang variabel-variabel yang tidak memiliki pengaruh. Dari 10 ya, dari 10 itu bisa-bisa yang dijadikan sebagai analisis atau sebagai faktor nanti itu bisa-bisa cuma ada 5. Berarti kita harus membuang dari 10 sampai 5. Itu nanti ada skalanya. Nggak usah mundur, oke? Nggak usah mundur. Main. Iya, Bu. Saya berusaha. Nggak usah mundur. Saya kalau judul ini sama punya Mbak Praba, saya nggak mau ganti. Saya nggak mau ganti. Ya, Pak. Tapi saya juga nggak mau kalau misalnya kalian tidak sanggup. Ya, itu poinnya. Ya. Dari judul 2 ini, wah, saya sangat bangga gitu kan ya. Judulnya bagus. Ya. Dan ini pasti saya poles 100% ini. Ya, ini pasti saya poles. Siap, Pak. Siap. Ya, Pak, siap. Bantuan ya, Pak. Mohon dibimbing. siap. Ya, tinggal kembali ke Juga teman-teman. dosen pembimbing. Oke, Mbak Maya? Siap? Iya, Pak. Oke, Siap. mantap. Ya, berarti hari ini untuk judul 2 orang saya nyatakan ACC dan saya nyatakan lulus 100%. Alhamdulillah. Oke, terus yang tinggal punyanya Mbak Yolan ya, nanti punya Mbak Yolan, nanti yang 2 itu nanti dipikirkan lagi ya. Nanti dicari dulu referensinya, ada rujukan yang kuat, baru disikat ya. Saya berharap tetap seperti ini ya. Jadi masih tetap part analisis. Tapi kalau tidak ada rujukannya nggak usah. Kalau dari judulnya juga terlalu ke manajemen ya. Tapi ganti yang kinerja lingkungannya dibuang. Jangan dirubah ya, jangan merubah ya atau merevisi, tapi dibuang kinerja lingkungannya. Yang direvisi hanya di bagian finansial perusahaan. Itu lebih difokuskan aja, lebih spesifik. CSR-nya tetap aja. Oke? Baik ya. Terima kasih banyak ya. Nah, sekarang ya yang teman-teman saya yang baik hati, Mas Salman dan Mas Muflik ya. Saya tidak mengerucut ke judul teman-teman ya, karena bukan ranahnya saya ya, bukan ranahnya saya. Kalau dari judul sebentar saya sedikit ngintip ya, ngintip judulnya siapa ini? Judulnya Mas Salman. Pengaruh probabilitas ukuran perusahaan dan laba per saham terhadap nilai perusahaan. Wah, enteng Mas, enteng ini ya, enteng. Terus apa lagi? Akuntabilitas pada pengelolaan keuangan masjid. Nah, punya Mas. Perbitaannya mungkin, Pak. Ini kan sektor publik ya.
Iya Pak, kan nirlaba. Iya, sama-sama 45 kan ini. Cuman bedanya dia lebih ke akuntabilitas terkait dengan tujuannya ini. Iya. Tujuannya, Nggak tahu tujuan. Pak, kayaknya saya Pak. Ya enggak apa-apa lah. Ya enggak apa-apa. Ini bagus ini dua orang nih. Ya, bagus nih. Akuntabilitas dan pengelolaan keuangan masjid. Nah, bagus ini. Cuman, nah, ini saya sedikit masukan, Mas, ya. Masjidnya ada laporan keuangannya apa enggak ya? Dia membuat Gimana, Pak? ada laporan keuangannya enggak? Laporan keuangannya ada, Pak. Ada ya? Oke, karena jangan Ada, sampai Pak. nanti kamu terbentur di sana. Itu bisa kamu dapat nggak laporan keuangannya itu? Untuk lapornya sendiri insya Allah dapat, Pak. Cuman bentuknya masih manual, Pak. Nggak masalah gitu loh, nggak masalah. Bentuk manual, bentuk sistem nggak masalah. Yang terpenting ya bentuk laporan keuangan gitu loh. Bentuk laporan keuangan. Nggak masalah manual apa enggak ya. Karena nanti kalau misalnya ketemunya saya di ujian itu berbahaya ya. Aduh, bahaya sih. Begitu, Pak. Enggak. Pak, kalau dosennya itu pasti bertemu di skripsi atau enggak Pak? Enggak tentu Kenapa? ya. Kalau misal dosen saya kan Pak Petrus. Kalau nanti waktu sempro pasti ketemu Pak Petrus atau ketemu yang lain Pak kira-kira? Oh gini ya, kalau masalah sistem itu kan sistem ujian itu kan dospem itu kan tidak mengikuti ujian, tidak mengikuti Iya. tidak ngikut nguji ya, tidak menguji, tidak menguji anaknya. Kita hanya cuman kalau dospem itu hanya mendampingi ya, jadi pas sidang itu didampingi. Tuh, jadi kalian diuji sama yang lain, jadi saya juga nguji yang lain. Jadi kalian yang cuma saya dampingi aja, ya, gitu. Jadi sistemnya gitu. Ya kalau misalnya anak sendiri diuji kan ngapain kan gitu ya? Langsung aja dikasih A gitu kan, udah tahu tulisannya kayak apa kan gitu. Lulus aja Kak, lulus. Iya langsung ditulis A aja gitu kan ya. Kan nggak perlu nguji kan, udah tahu tulisnya apa, isinya apa sampai akhir isi kepala kalian ya udah tahu kan, sudah ada kan gitu. Oke ya. Iya, oke siap. Ya. Baik. Bagus ya judulnya Mas Muflik ini. Oke, baik ya. Itu ya teman-teman, dari judul yang yang saya dibimbing 2 ya, tidak ada masalah dari saya ya. Tinggal nanti dari yang pembimbing 1, pembimbing utama ya. Saya ngikut aja ya, saya ngikut aja. Kalau saya seperti itu, saya ngikut aja apa yang disampaikan pembimbing 2 ya. Setelah itu ketika dia ada masalah, baru saya masuk untuk setidaknya membantu untuk membuka gitu kan ya. Apa yang kamu tidak mengerti, ayo dipikir bareng. Mentokmu di mana, ayo dibahas bareng. Kamu sanggupnya di mana, ayo jalan. Ya. Tapi saya paling anti kalau misalnya tidak mau berjalan. Nah itu, ya, tidak mau jalan itu yang paling saya anti. Ya, saya lepas beneran. Ya. Tapi kalau selama dia susah untuk berjalan, tapi masih berdiskusi dan masih mau untuk berjalan, saya akan kerja keras. Itu saya. Ya. Sehingga apa yang tadi saya bilang di awal, ya, jangan malu untuk bertanya, jangan ada rasa sungkan. Ya. Jika di grup saya tidak respon, silahkan dijapri. Ya. Oke. Saya masuk ke inti udah ya. Saya masuk ke inti ya. Kalau judul oke, sekarang saya masuk ke inti. Oke, ya. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan apa yang perlu kalian siapkan dan apa yang perlu kalian kerjakan, ya. Ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan saya tidak perlu mengulang terlalu panjang terkait dengan bab 1. Karena kita kemarin ada yang tidak ikut untuk diskusi kemarin? Dari 3 orang? Ikut semua ya? Yang malam kemarin, Pak. Iya. Saya itu, Pak, saya nggak bisa masuk kemarin. Ya, tidak bisa masuk keluar Mas. Tapi si Mas Septi masuk toh? Bisa nebeng toh? Masuk, Pak.
Oke, gini ya. Iya. Terkait dengan yang pertama, terkait dengan penulisan. Ya. Iya. Terkait dengan penulisan. Untuk penulisan, ikuti semua ya, semua di panduan penulisan. Ya, nanti ada buku panduan yang kalian harus miliki, ya, yang harus kalian miliki, di mana nanti di sana semua teknik-teknis terkait dengan penulisan, berapa hurufnya, bagaimana penomorannya, ya, itu semua ada, itu hasil dari pemikiran kita semua, ya, hasil dari pemikiran kita semua, ya. Tapi untuk secara dari sisi teknisnya, ya, itu di situ kan cuma panduan ya, panduannya terus gini, tapi secara teknis ya, jika kalian kesulitan nanti bisa sampaikan ya. Tuh, itu terkait dengan penulisan. Terus yang kedua adalah yang perlu kalian harus persiapkan adalah ya, buku ya, buku referensi ya. Buku referensi apa aja yang perlu kalian siapkan? Buku yang sesuai dengan judul ya, judul. Karena semuanya ini kalau Mbak Yola sudah jelas ya, sektor publik, sedikit-sedikit nanti akuntansi pemerintahannya ya ada ya, SAP dan lain-lain. Untuk Mbak Maya ya, nanti buku lebih banyak ke buku akuntansi manajemen ya. Ya, buku akuntansi manajemen. Ya. Nanti lebih fokusnya ke situ. Terus punyanya Mbak Yola nanti juga buku audit juga ada ya. Karena itu terkait dengan kalau masih tetap pakai loh ya. Kalau nggak tetap pakai, kalau nanti dirubah, nanti baru cari lagi. Tapi yang jelas dua orang ini lebih fokus ke buku manajemen semua, akuntansi manajemen, ya. Lebih fokusnya ke sana, ya. Nanti kalau dirubah punya Mbak Yola, nanti baru saya pikirkan terkait dengan buku apa yang pas, ya. Habis itu tuh yang pertama, ya apa? Terkait dengan buku. Habis itu jurnal, ya. Jurnal, siapkan jurnal itu kurang lebih 5 jurnal yang relevan. Artinya apa? Yang relevan itu artinya apa? Ya, semua judulnya hampir sama. Atau judulnya berbeda, namun tujuan atau rumusan masalahnya sama. Kan ada gini ya, judulnya itu beda, tapi isinya di dalam itu beda. Ada yang seperti itu kan, lebih menarik ya. Misalnya kayak tadi analisis faktor-faktor ya, tapi di dalamnya ya dia menyebutkan regresi berganda dengan menyebutkan 3 faktor, misalnya seperti itu. Ya, itu boleh dipakai. Ya. Jadi 5 jurnal ya yang terbaru minimal 3 tahun. Minimal 3 tahun. Jurnalnya, jurnal dari mana aja? Jurnalnya jurnal internasional boleh, jurnal nasional boleh, ya. Tapi semuanya harus ber-ISN, ya. Soalnya kan ada jurnal yang tidak ada ISN-nya, ya. Ada yang enggak, ya. Bukan SNI ya. Ya, ISN ya. Nanti di jurnal itu ada tulisannya nomor ISN-nya berapa, izinnya itu berapa ya, izin masalah naskahnya itu ada ya, itu harus jurnal itu ya. Kalau ada nomor itunya berarti itu sih diakui dan itu masalah jurnal ya. Terus ya, berikutnya adalah yang perlu kalian harus segera disiapkan itu adalah ya, jurnal, buku, jurnal sudah ya, yaitu ya latar belakang cukup bab 1 di bagian pertama yang sudah saya jelaskan kemarin. Ya, latar belakang di pendahulu, di latar belakang di bagian pertama terkait dengan apa kemarin? General statement. Ya, general statement-nya dijelaskan ya, ditulis ya, biar nanti saya bertahap aja ya. Jadi sebisa mungkin 2 hari 3 hari siapa yang sudah selesai langsung kabarin ya. Berapa paragraf? Tidak dibatasi paragraf ya, mungkin 2 ya, kalau 3 jangan terlalu banyak ya. General statement-nya itu maksimal itu 2 paragraf, itu general statement. Yang banyak itu nanti di bagian relevansi masalahnya, di bagian kedua
Di relevansi masalahnya itu sampai berparagraf-paragraf itu. Karena harus menjelaskan semua terkait dengan variabel yang kalian teliti. Kelemahan dan kelebihannya, ya. Jika itu dibiarkan apa yang terjadi, habis itu jika kita harus mengkaji itu nanti efeknya apa, itu dijelaskan. Namanya relevansi masalah yang kemarin saya jelaskan, ya. Tapi bertahap dulu, ya. Setidaknya syukur-syukur kalau 1 minggu ini ke depan ini langsung selesai sampai dengan bagian kedua. Oke, ya. Baik, ya. Itu tugas berikutnya ya, terkait dengan persiapkan di latar belakang yang berhubungan dengan bagian pertama, yaitu general statement. Ya, ditulis saja dulu, ya. Habis itu nanti untuk bab 2 ya, kalau mungkin nanti ada yang mau lanjut gitu kan ya. Bab 2, bab 2. Di bagian kedua yaitu relevansi masalah ya. Semua di situ bisa menggunakan rujukan jurnal ya, hasil dari jurnal, dan yang paling penting adalah bukunya, teorinya. Ya, teori. Apakah banyak? Ya, tidak perlu banyak-banyak juga ya. Di relevansi masalah kalau 4 paragraf itu sudah baik ya. Jika kemarin saya katakan bab 1 itu tidak sampai berhalaman-halaman ya. Mentok itu sampai 8 halaman itu sudah bagus. Ya, tergantung dengan berapa variabel yang diangkat. Oke. Kalau punyanya Mbak Maya ya, itu memang harus berbobot-bobot itu ya. Karena terkait dengan itu kan faktor-faktor terkait dengan financial distress itu kan banyak ya, itu paling tidak harus diangkat semua ya. Nanti di akhirnya variabel yang diajukan apa ya, nanti saya arahkan untuk selanjutnya ya. Yang terpenting itu dulu yang harus disiapkan. Terus ya, terkait itu yang terakhir ya, yang terakhir yang perlu kalian siapkan itu adalah ya, yang terakhir yang perlu disiapkan itu adalah apa? Membuat file itu tidak boleh pisah-pisah. Bagaimana caranya? Ah, itu. Ya. Bagaimana caranya? Jadi gini aja ya. Saya orang karena cuma 3 orang, saya kerjanya lebih mudah. Ya, gini aja ya. Jadi tidak perlu dipisahkan antara bab 1, bab 2, bab 3. Kalian tulis saja dulu gitu kan ya. Nanti ngedit belakangan. Ditulis saja dulu. Ya, kalian gabung aja dulu bab 1 sampai bab 3 ditulis dari 1 ya. Itu. Nanti masalah bagaimana pemisahan antara bab 1 karena terkait dengan penomoran ya. Kan nanti ada nomor di bawah dan nomor di atas. Ya, kan terkait dengan masalah itu ya. Habis itu nanti kan ada halaman yang di landscape gitu kan ya, ada yang potret, ada yang landscape ya. Itu nanti ya. Nanti saya khusus ya, akan saya buka untuk workshop untuk teman-teman ya, bukan workshop ya. Nanti saya akan praktekkan ya, ya dengan lanjut setelah kalian sudah menyelesai sampai dengan ya, sudah selesai bab 1 lah ya. Sudah selesai bab 1, nanti saya akan ajarkan terkait dengan bagaimana ya kita memindahkan halaman ya. Bagaimana kalau misalnya halamannya itu poster dan landscape. Habis itu bagaimana penomornya nanti saya ajarkan ya. Tapi ya, satu lagi yang paling penting adalah ya, kalau kalian mau pindah halaman ya, jangan enter terus. Itu kan nanti enter sampai bawah itu kan ya. Ya, mungkin banyak yang sudah tahu ya, tapi kontrol enter ya. Kalau kontrol enter kan nanti dia itu pindah gitu loh. Jadi dari halaman pertama ke halaman kedua itu nanti, meskipun gini ya, di halaman pertama itu kalian cuma menulis 2 baris itu kan ya. Ya. Kalian kepingin langsung tulis di halaman 2, jangan pakai enter terus. Ya. Karena kalau kalian enter terus, kalian nambah di halaman 1 ya, di halaman kedua pasti turun terus karena di enter kan. Ya. Tapi kalau misalnya kalau laptop saya menggunakan kontrol enter. Ya, tekan kontrol bersamaan, ya tekan kontrol lalu enter. Itu nanti akan pindah ya, kursornya itu langsung pindah dari halaman 1 ke halaman 2. Kalian mau ngapain pun di halaman 1 ya, itu tidak akan merubah di halaman 2.
Bingung? Oke, Pak. Ya. Saya yakin pasti yang sering buka laptop pasti tahu lah. Bentar. Coba saya buka ini. Bentar ya, coba saya bukakan ini tuh. Sorry, saya sambil makan ya. Monggo, Pak. Ada yang mau? Saya makanan enak. Jajan. Terima kasih, Pak. Saya juga 9. lapar, Pak. Mas Salman, mau Mas? Monggo Mas. 9 ya. Oke, mungkin udah buka. Bentar. Oke, sebentar. Mudah-mudahan bisa di share screen. Nah, ini dia. Oke, ya. Saya mulai di halaman kedua ini ya. Ya. Ini kan saya tulis gini di sini. Ya. Ya. Kalau kalian ngenter ya, kalau ngenternya seperti ini dia ikut gini toh. Ini kan ngenter biasa. Ya. Ya. Ini kan kalau mau ke halaman 2 kan ya. Saya ngenter terus sampai di halaman kedua ya, sini ya. Saya tulis di sini dulu. Oke. Mana dia? Ya, saya tulis ini ya. Nah, ketika kalian tulis di halaman 2, di halaman 1 kalian mau nambah ini, kalau kalian ngenter ya. Ngenter gini, ini pasti yang bawah itu ngikut pindah. Ya kan ya? Dia ikut turun. Ya. Iya, Pak. Dia ikut turun. Tapi kalau misalnya ya, ini saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus ya. Tapi kalau misalnya kalian gunakan ya, gunakan kontrol, habis itu enter, ini akan lari langsung ke halaman 2. Ya, saya tulis di sini. Oke, saya tulis di sini. Saya mau tulis apapun di halaman ini, ya, tulis apapun di halaman ini, yang di bawah ini tidak akan geser. Ya. Dia tidak akan geser, tidak akan turun dia. Di halaman kedua tidak akan turun. Saya mau tambah lagi satu tulisan di sini. Habis itu saya enter. Di bawah nggak akan turun. Itu kalau kita menggunakan Ctrl Enter. Tapi kalau tadi menggunakan Enter manual, kalian nambah apapun di sini, ini ngikut terus ke bawah dia. Nambah terus ke bawah, turun terus. Karena menggunakan Enter. Gitu. Atau ada cara yang lain, ya. Ada cara yang lain kalian menggunakan, sebentar, ini saya minimize dulu. Oke ya, ini saya minimize, ya. Kalau misalnya cara yang kedua, ya, tidak, kalau misalnya kontrol enternya tidak bisa, maka kalian bisa menggunakan klik payload ini, ya, diklik. Habis itu di sini ada namanya break. Ada break. Nih. Terus ini diklik. Nah, ini diklik. Di sini ada dua model di sini. Ada yang pertama break page, artinya apa? Kita pindah halaman 1 ke halaman kedua. Kalau pindah dari halaman 1 ke halaman 2 menggunakan break page itu nanti nomornya jenis huruf yang pertama dan halaman kedua itu sama. Ya, jenis huruf di halaman pertama dan halaman kedua itu nanti itu sama. Kalau misalnya kita ngatur ya. Tapi kalau misalnya ada yang kedua, di sini adalah next page. Yang ini. Kalau next page ini artinya apa? Kan dia di sini adalah session break. Jadi kita memberhentikan aktivitas di halaman 1 dengan halaman kedua. Jadi kita membedakan halaman 1 dengan halaman kedua. Halaman keduanya kalau pakai yang next break, ya, next page, kita bisa merubahnya ke landscape tanpa merubah yang halaman 1. Saya mau praktekin ya. Kalau yang pertama, yang page breaks ya. Berhenti halaman ini ya. Saya akan rubah ini. Kalau pakai saya mau pakai yang page break. Saya klik ini,
langsung pindah ke halaman kedua. Ya, ini kalau saya merubah ke landscape, ya, ke landscape ya. Yang halaman 2 saya rubah ke landscape, yang atas ikut rubah. Nah, masih proses. Loading. Oke. Halaman 1, halaman 2 ikut rubah. Ini kalau pakai yang ini. Yang pack bricks. Tapi kalau yang mau kita pakai yang next pack, itu akan berubah. Nanti akan saya lihat seperti ini. Ini saya cancel dulu. Nah, saya Ctrl Z. Nah, kalau saya mau pakai yang patch brick, apa next pack, ya, saya klik, saya ganti menggunakan next pack. Nah, saya mau merubah ya di halaman kedua ini dengan model landscape, bukan potret. Saya rubah gitu kan modelnya. Saya rubah di sini. Saya klik di sini di halaman kedua, habis itu saya rubah landscape. Yang atas tidak akan berubah. Yang atas tetap potret. Halaman pertama. Halaman kedua, rubah. Halaman pertama ini kita mau ngatur marginnya berbeda dengan halaman pertama, bisa. Ini margin misalnya, margin yang halaman pertama ini marginnya misalnya saya menggunakan ini ya 3322. Oke, saya rubah. Yang bawah ya, yang bawah ini saya buat ya, saya buat ke sini. Nah, saya buat ke sini. Ya. Yang atas tidak akan berubah. Dia masih tetap posisinya di 3322. Karena saya menggunakan apa? Menggunakan ya next pack. Artinya di sini kita memberhentikan session. Session pertama kita berhenti stop di situ, baru kita membuka session kedua. Itu fungsinya. Ya, sehingga ini yang perlu saya kasih tahu dulu kalian ya terkait dengan masalah ini. Masalah penomoran nanti di belakang ya. Ini yang paling penting ya. Karena terkadang gini, kalau potret semua ada tabel yang panjang ya, itu kan tidak akomodir nih, apalagi di bab 2 ya. Bab 2 itu kan kita membutuhkan tabel terkait dengan apa? Terkait dengan penelitian terdahulu. Terkait dengan jurnal-jurnal sebagai rujukan. Maka apa? Maka ya kita membutuhkan ini. Bukan lagi menggunakan ya apa? Bukan lagi menggunakan pack bricks, tapi menggunakan session bricks. Pack bricks-nya menggunakan yang ini, yang pack, yang session bricks-nya adalah menggunakan next pack. Oke. Karena ini kita butuhkan ini yang di halaman 2 di bab 2 nanti. Atau kita membutuhkan tabel gitu kan, tabelnya panjang, kalau potret tidak cukup, maka harus dibuatkan, kita harus membuat next break. Ya, apa session break, bukan next break, session break. Tuh. Kalian mau rubah halamannya di sini ya, yang apa namanya, yang landscape halaman di atas, yang potret halaman di bawah, bisa. Oke. Itu dulu ya. Oke, yang berikutnya ya, mumpung saya masih buka ya, masih buka board ya. Yang berikutnya yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, sebelum kalian tulis, maka ya aturlah Word kalian itu menggunakan aturan, dibuat aturannya itu sebagai default. Ya, terkait dengan margin. Ya. Marginnya itu kan marginnya 4 ya. Ya. Marginnya adalah atas itu 4, atas 4, kirinya adalah 4, kanannya 3, ya, kanan 3, bawah 3, kanan 3, ya. Habis itu, ya, jangan oke aja, jangan di oke tok, tapi kita menggunakan ini menjadi set as default. Sehingga kalian membuka apapun Word, pasti langsung marginnya seperti ini. Jangan oke, tapi langsung klik set as default. Ini diklik. Habis itu oke. Maka ini sebagai sudah default. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait itu margin. Yang kedua adalah aturan kertasnya. Ya, aturan kertas. Aturan kertasnya kan 4. Itu juga harus
setting, more paper, ya. Ya, jangan langsung klik di sini aja ya. Kalau klik di sana nanti tidak default, tapi klik more paper size. Klik more paper size. Habis itu ya, ini kan A4 ya, A4 ukurannya 2129,7. Oke, jangan oke, tapi menggunakan klik lagi yang terkait dengan set as default. Ya, set as default. Diklik set as default. Lalu munculnya seperti ini, tulis diklik oke. Ya. Ini artinya apa? Setiap kali membuka ya, kalian membuka Word itu pasti secara otomatis dia aturannya seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, yang ketiga adalah atur ya, kalau ini sudah pasti kan cuma ada 2 3 ini tidak perlu ya. Ini size oke. Yang ketiga adalah terkait dengan jenis huruf. Jenis hurufnya juga ya, langsung diklik diatur sebagai default. Caranya di mana ya? Ya, ini kan font. Ya. Sini cari Time New Roman. Time New Roman ukurannya berapa? Ukuran 12. Oke. Ini nggak perlu, tinggal langsung dibawa. Set as default juga. Ya, langsung set as default. Itu yang ketiga. Oke. Sudah. Yang berikutnya adalah terkait dengan ya, terkait dengan spasi. Ya, terkait dengan spasi. Di sini ya, klik yang paling bawah ini, yang di paragraf ini. Klik di sini. Itu langsung diatur juga. Klik di bagian ini ya, di sebelahnya paragraf itu kan ada model kayak jarum, pentul jarum gitu ya. Terus diklik. Nah, di sini diatur. Ya, di sini ya, yang di sini kalau ini gampang ya. Ini kita ngatur spasinya berapa ya. Ini nanti diatur ya. Di situ oke. Nah, ini yang saya penting di sini ya. Perhatikan yang ini, spacing ini. Perhatikan yang di spacing. Yang di spacing ini pastikan yang before dan afternya itu adalah 0 pit. Pastikan di sini itu adalah 0 pit. Ya. Jangan sampai di sini pitnya sini before 6, afternya 0, apa 6. Ya, ini pastikan di sini 0. Ya. Jangan auto juga, ini pastikan 0. Habis itu langsung diklik set as default. Ya. Oke. Only dokumen. Kalau misalnya mau seluruh dokumen, langsung di oke aja. Ya, diklik oke. Oke. Nah, spasinya itu kan 2 di sini ya. Spasi 2. Nah, ini kalau spasi 2 kan langsung ini. Kalau kita tadi sudah setting di sana, tidak perlu lagi klik spasi. Itu yang perlu saya bagi. Dan ya, kalau tadi ya kalau tadi yang kita set default itu yang before ya, yang before sama afternya tidak berfungsi. Ini perhatikan di sini teman-teman. Ini kan spasinya 1 sampai dengan 3. Ada line space optimis. Ini kalau kita mengatur. Pastikan yang di sini itu tulisannya ya additional spasi before paragraph. Dan yang kedua additional spasi before ya after paragraph. Pastikan tulisannya seperti ini. Tapi kalau tulisannya seperti ini ya, remove, maka ini kita harus matikan. Ini harus dihapus, remove. Ini harus dirubah. Maka kembali ke sini. Ke additional. Ini pastikan tulisan 2 ini seperti ini. Jangan sampai tulis 2 ini seperti ini ya. Saya rubah. Ya. Nah, jangan sampai tulisannya seperti ini. Apa maksudnya? Maksudnya gini ya. Maksudnya kalau dia seperti ini, maka ya spasi yang kalian atur itu 2 ya, spasi 2 itu 2 spasi ya, itu akan ada tambahan lagi. Ya, tambahan ke bawahnya ya,
Ini kan before ya, tambahan di atas apa ke bawah, namanya after tambahan ke atas ya, sama seperti ini. Ya. Kalau seperti ini aktif dia. Ini kan lenggang ini karena ini ya, ini ya. Ini saya buat 2 spasi, Oke, ya. Kalau seperti ini after karena tadi kan Mas tulisan gini ya. Karena tulisannya seperti ini. Coba kalau saya matikan ini. Pasti dia mepet. 1, matikan lagi 1. Nah, kembali semula dia. 2 spasi. Tapi kalau saya tambahkan, kalau saya tambahkan ke sini, maka dia renggang. Oke. Sehingga itu dipastikan harus di atas default, harus 0. Tidak boleh. Itu kan istilah tadi apa? Kan namanya additional, berarti dari 2 ya. Dari 2 ada tambahan lagi. Entah itu tambahannya 1, entah tambahannya 0,5, pasti ada tambahan. Kalau ini ya, kalau ini tulisannya adalah remove ya, kayak gini. Remove. Ini kan remove. Kalau remove seperti ini kita harus klik untuk mengembalikan dia ke tulisan ADD atau additional. Apa maksudnya ini? Kalau tulisannya remove, maka additional yang aktif, ada tambahan di luar dari 2 spasi. Jika tulisannya cuma additional, maka itu pastikan adalah itu nonaktif. Penambahannya itu ada nonaktif. Ya, itu. Saya screen dulu. Baik ya, itu hal penting ya, hal penting yang perlu saya berikan kepada teman-teman ya. Setidaknya kalian nanti sebelum kalian menulis ya, itu semua itu di setting dulu, di set up dulu ya. Namanya di set up dulu ya. Peralatan yang kalian butuhkan itu adalah Word. Word itu di set up ya, set up sesuai dengan panduan. Atasnya 4 ya, atas 4, sebelah kirinya itu berapa? Sebelah kiri 4, kanannya 3, di bawahnya itu adalah 3. Habis itu jenis hurufnya adalah type news, ukurannya adalah 12. Spasinya berapa? Spasinya adalah 2. Gitu. Oke. Itu yang perlu saya sampaikan, maka ya. Terakhir, sebelum saya buka untuk kalian bertanya sebentar ya. Terakhir, kira-kira untuk latar belakang terkait dengan general statement-nya, kalian sanggup ya, khususnya 2 orang yang karena sudah fix ya judul dari dua teman ya, teman kita ya, sanggup berapa hari untuk general statement-nya? Ya udah ya, gini mungkin karena bingung ya. Nanti dicoba aja ya. Nanti dicoba tulis dulu ya. Sambil mencari dulu, kalau bisa gini, kalau bisa sebelum kalian nulis, yang pertama kumpulkan dulu jurnalnya ya. Jurnalnya sebagai rujukan, kalau sudah nemu baru nulis aja dulu ya. Tapi jangan berhenti, ditulis aja dulu, cepat selesai lebih baik, biar saya cepat koreksi ya. Kalau siapa yang cepat langsung WA saya, Pak, saya sudah selesai, kapan saya mau presentase ya, atau kalau sebelum nanti mau presentasi untuk general statement-nya ya, nanti kalau selesai langsung kirim ke email saya aja ya, kirim ke email saya ya, biar saya koreksi dulu ya, habis itu nanti saya kembalikan, baru nanti saya kesempatan untuk kalau semuanya sudah selesai baru saya buka untuk diskusi live terkait dengan apa-apa aja yang perlu dikoreksi. Gitu? Jadi general statement itu yang penting-penting di latar belakangnya gitu ya Pak? Oke. Inti-intinya gitu. Sebentar ya. Yang general statement itu yang saya jelaskan kemarin itu adalah terkait dengan gambaran umum ya. Karena gambaran umum masalah yang kalian teliti. Jadi gambaran secara umum gitu kan ya. Misalnya gini, kalian mau teliti terkait dengan dampak COVID-19. Misalnya gitu ya. Dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan. Itu ya, judulnya seperti itu. Pengaruh COVID-19 terhadap kinerja keuangan. Maka general statement-nya adalah berbicara terkait dengan ya, perkembangan COVID-19.
perkembangan umumnya bagaimana di Indonesia. Habis itu ya langsung mengerucut ya efek dari COVID ini terhadap kinerja keuangan itu apa secara keseluruhan. Misalnya karena adanya COVID-19 maka semua perusahaan akan menjadi apa? Menjadi turun misalnya, atau menjadi kolap, atau menjadi guling tikar dan lain sebagainya. Itu namanya general statement. Baru nanti di bagian relevansi masanya dijelaskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan COVID, siapa yang pertama kali menemukan COVID, apa akibatnya COVID, itu di relevansi masalah. Kalau general statement tadi saya ulangi kembali adalah terkait dengan ya masalah secara umum yang berkaitan dengan judul kalian. Tuh ya. Sehingga tadi saya contoh tadi pengaruh COVID-19 terhadap kinerja keuangan. Maka di pertama itu adalah diceritakan apa? Adanya COVID-19 ini membuat perusahaan semakin bingung. Karena apa? Karena cash flow-nya semakin berantakan misalnya, atau yang lain karena produknya bla 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 bla. Itu terkait dengan general statement ya. Nanti tuh kalian tulis dulu, nanti saya bisa koreksi. Ayo yang lain. Saya Kak, monggo, saya buka kesempatan, kita punya waktu 10 menit kalau misalnya mau diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya. Bentar. Siap, silakan. Pak, ini kan mau ngulas lagi ya dari awal yang Bapak bicara tadi itu mengenai judul saya. Ini kan saya harus nyari pendukungnya dulu, jurnal pendukung, beberapa jurnal pendukung. Nanti kalau emang benar-benar itu ada dan bisa kuat, nanti itu bisa dipakai. Atau kalau nanti semisal di tengah-tengah itu saya mulai bingung sama jurnalnya juga banyak yang belum ada gitu, nanti saya bisa revisi judul gitu ya Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali ya. Jadi intinya Mbak Yolan gini, intinya ya yang pertama yang perlu dilakukan adalah ya cari jurnalnya dulu ya. Yang kedua, jika jurnalnya sudah tidak ada atau kesulitan atau cuma menemukan satu, maka langkah kedua adalah buangkan kata kinerja lingkungan ya. Atau sebelum cari jurnal langsung dibuang aja kata kinerja lingkungannya, dicari dengan kata yang lain ya. Habis itu yang kedua adalah yang finansial perusahaannya itu lebih spesifik. Ya, misalnya lebih ke kinerja keuangan atau kinerja apa ya. Jangan ke finansial, misalnya finansial perusahaan itu kan besar itu ya. Lebih baik langsung fokus ke keuangan perusahaan. Kalau berbicara masalah keuangan lebih spesifik aja ya. Itu nggak usah takut, semangat. Nanti saya akan buka diskusi live seperti ini, mungkin bisa nanti 1 minggu sekali ya, tergantung kebutuhan dari teman-teman. Tergantung kebutuhan teman-teman. Iya Pak. Siap. Oke, monggo Mbak Maya, ada yang bisa ditanyakan? Saya, Pak. Monggo Mas Salman, saya beri kesempatan Mas Salman, silakan. Ini terkait judul yang di ACC kemarin, ada beberapa judul itu yang sama itu tidak apa-apa, Pak. Saya juga masih belum cek semua ya. Sebetulnya tidak boleh ada judul yang sama. Ya. Kecuali boleh ya, boleh, namun pendekatan penelitinya beda. Yang diperbolehkan itu judul yang sama dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya satunya menggunakan kuanti, satunya kuali. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya semuanya kuanti, itu yang nggak boleh. Meskipun beda perusahaan ya, tapi itu nggak boleh. Betul. Gitu ya Mas? Terus gimana ya Pak? Nanti Punya saya sama ya, sama Firul. Oke, gini aja Mas. Saya tidak berani untuk mengotak-atik ya. Iya. Mengotak-atik ya. Itu nanti karena wewenangnya dosen 1 ya.
Iya, Pak. Ya, nanti coba didiskusikan dengan beliau ya, maunya seperti gimana ya enaknya ya. Ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. baik ya. Monggo Mbak Maya, ada yang perlu ditanyakan Mbak Maya? Ini kan saya judulnya kan ada kayak kondisi finansial distress CVXYZ. Itu saya pakai kayak ngasihkan contoh datanya apa enggak usah ya Pak? Apa pakai perlu datanya gitu Pak? Misalnya data CV-nya atau halo? Suaranya kurang keras, Pak. Suaranya hilang, Mak. Suaranya hilang. Iya sinyal putus-putus Mbak. Pak, Mbak kedengeran tak? Kedengeran. Kan ini saya judulnya kan ada kayak kondisi finansial distress CVXYZ. Itu nanti saya pakai ngasihkan data CV-nya apa enggak perlu, Pak? Oke, baik ya, baik. Terima kasih ya. Terkait dengan nama ya. Jadi gini, untuk masalah nama perusahaan atau masalah subjek ya, apakah boleh disamarkan? Boleh disamarkan dengan alasan-alasan yang bisa dipercaya. Misalnya perusahaan dia mau memberikan data namun tidak mau dipublikasikan karena misalnya belum TBK atau misalnya hal-hal lain, itu boleh, nggak masalah ya. Yang terpenting nanti gini, yang terpenting pada saat nanti ada surat jawaban ya, surat jawaban dari subjek penelitian, nanti kan ada kiriman surat ini surat terkait dengan izin penelitian, nanti kan ada balasan. Di balasan itu nanti dijelaskan aja ya, kalau perusahaan tidak mau dipublikasikan namanya, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa kok. Jadi boleh disamarkan. Gitu, Mbak. Oke. Ada lagi? Ya. Kasihan Mbak Maya, kita tahu di mana dia ya, kok suaranya putus-putus ini ya. Di rumahnya Pak, tapi sinyalnya kurang bagus. Oh, alah gitu ya. Baik, ada lagi? Sebelum saya tutup? Belum Pak. Oke. Belum. Baik, mantap ya. Baik teman-teman ya. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang saya arahkan malam ini ya, mudah-mudahan memberi kemudahan dan kelancaran teman-teman untuk mulai melaksanakan tugas ya, mulai melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman angankan, apa yang menjadi kerja keras dan tanggung jawab teman-teman itu ada hasil yang terbaik ya. Dan pesan saya adalah ya, banyak orang itu ada yang mengatakan gini ya, itu bahasa paling umum ya, namun sangat-sangat bermakna gitu kan ya. Lebih baik kita merangkak ketimbang kita tidak berbuat apa-apa atau tidak bisa jalan sama sekali. Ya, merangkak tidak apa-apa, pelan-pelan ya, step by step. Makanya saya bilang step by step. Selesaikan dulu general statement, habis itu mundur ya. Jadi nggak perlu, yang penting gini, jangan menjadikan, saya sering mengatakan di kelas dulu, jangan menjadikan kuliah itu beban. Dan apalagi sekarang, jangan menjadikan skripsi itu menjadi beban. Enjoy aja. Kalau misalnya kesenangannya kalian seperti apa, sudah gitu loh. Ya, ngikutin aja gitu loh. Jangan menjadikan langsung tulis di garis merah di kepala teman-teman itu skripsi. Jadi mau kemana-mana tuh skripsi, begitu kesandung gitu kan, skripsi gitu kan ya. Iya, karena sudah tulis jadi beban gitu kan, tulis sebagai beban di sini, begitu kesandung ya,
langsung teriak skripsi. Ya sebelah bingung gitu. Lu ada apa Mbak? Iyo, aku mikir skripsi. Ya, jangan dipikirin tapi cukup dijalankan aja. Jalanin aja gitu. Ya, karena sudah saya kasih bagaimana dari mana kalian mulai, apa yang perlu kalian kerjakan. Saya pikir ya, ini hal yang paling praktis yang pernah saya kasihkan ya. Dari dulu juga pernah saya berikan ya, tapi tidak langsung saya praktekkan seperti ini. Saya mulai dari 3 tahun terakhir ini saya langsung kasih praktek bagaimana dia memulai ya, memberikan tulisan apa namanya, memformatkan Word ya dan lain sebagainya, itu saya langsung praktek ya. Sehingga harapan saya ketemu hari ini menjadi bekal, menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian, sehingga tidak ada lagi yang di pikiran teman-teman itu adalah skripsi menjadi beban. Ya, jadikan skripsi mindsetnya apa? Skripsi adalah hobi saya. Nah, gantikan kalau misalnya hobinya ke mall, hobinya ngopi, tapi diganti ya, diganti kopinya atau mallnya diganti skripsi. Biar kita semakin happy. Kayak saya tuh ngajar nggak pernah lupa. Jadi kita buatin happy aja. Jadi saya ngajar itu adalah sebagian dari amanah saya untuk memberikan yang terbaik. Sehingga saya terus happy aja ya, pagi kerja malam kerja, sudah hal biasa gitu ya, dijalanin aja ya. Jadi dan yang terpenting adalah jangan terlalu mikir hasil dulu ya, jangan mikir hasil dulu, kerjakan dulu. Dan yang paling penting adalah ya, yang paling penting lagi adalah jangan kalian mikir ujian dulu ya, jangan mikir ujian dulu gitu kan, bagaimana nanti sidangnya, siapa yang ini bla 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 bla, nggak usah. Jangan mikir itu dulu. Jadi pikirkan itu adalah saya menulis hari ini. Paragraf pertama saya harus menulis ini. Tulis saja. Ditulis saja semua dulu. Apa yang kalian pikirkan? Fokus skripsi. Oh, masalahnya ini. Dipikir, fokus, habis itu tulis saja dulu. Habis itu baru dibaca ya. Kita baca nanti kan pahami. Oh, arahnya ke sini, mana yang mau diganti, mana yang dibuang. Itu caranya ya. Oke? Teman-teman, semangat. Ya. Semangat, Pak. Oke, jadi setiap tahun anak-anak saya tuh pasti semangat gitu kan ya. Semangat untuk apa? Pak, saya bingung. Pak, minta tolong. dari dulu. Tapi saya happy gitu kan. Artinya apa? Ya, saya bisa tahu kalian itu posisinya di mana. Saya bisa tahu posisi saya itu untuk kalian untuk apa. Gitu. Jika saya semakin memahami, oh bimbingan sebagai pembimbing itu seperti ini. Bukan sebagai penguji. Ya, kalau penguji beda lagi. Kalau penguji salah, buang. Itu kalau penguji. Kejam juga ya, Pak. Ya enggak juga sih. Tergantung masalahnya itu kan ya. Iya. Oke, baik teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, dan jangan patah semangat, tetap semangat, tetap optimis, kalian bisa. Itu yang paling penting ya. Ya. Oke. Kita ketemu enggak tahu hari apa ya. Saya ngikut kalian aja, siapa yang sudah bisa nanti segera saya jadwalkan. Atau mungkin dari kalian yang jadwalkan untuk room silahkan ya. Misalnya siapa yang sudah selesai gitu kan ya, Pak saya sudah selesai, saya mau jadwalkan untuk diskusi, silahkan langsung buka room ya, jangan tunggu dari saya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak, saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Petrus. Terima kasih banyak Mas Salman, Mas Mufid, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Ada suaranya. Ya, Pak. Sama-sama. Terima Pak. kasih. Nggak usah khawatir, nggak usah sungkan ya. Ya, saya nganggap kalian berdua juga sama dengan 3 orang ya. Jadi saya nganggap kalian berdua sama dengan 3 orang. Jadi anak saya 5, oke? Ya, makasih Pak. Ya, Pak. Baik, oke. Baik, terima kasih. Izin pamit ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih.